Kembali bersama saya Yasinta dalam video pembelajaran matematika. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pola bilangan adalah susunan bilangan yang mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan tersebut disebut suku. Sebagai contoh, diketahui pola bilangan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Tentukan dua suku berikutnya. Pola bilangan 3, 7, 11, 15, ini suku pertamanya 3, suku keduanya 7, suku ketiganya 11, suku keempatnya 15, dan seterusnya. Kita perhatikan suku pertama dengan suku kedua. Ini selisihnya 4, jadi 3 ditambah 4 menghasilkan suku kedua. Suku kedua ke suku ketiga, itu juga ditambah 4. Demikian juga suku ketiga ke suku keempat, ditambah 4. Jadi, dua suku berikutnya, kita terapkan aturan tambahkan 4 untuk suku berikutnya. 15 ditambah 4, diperoleh 19. Kemudian satu lagi suku berikutnya, 19 ditambah 4 sama dengan 23. Selanjutnya kita akan mengenal pola-pola bilangan. Pola bilangan yang pertama, pola bilangan asli. Polanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Aturan pola di sini, tambahkan 1 untuk suku berikutnya. Pola bilangan yang kedua, pola bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Aturan pola bilangan cacah adalah tambahkan 1 untuk suku berikutnya. Pola bilangan asli dan pola bilangan cacah dibedakan pada U1-nya. Kalau bilangan asli itu U1-nya 1, sedangkan pada pola bilangan cacah, U1-nya adalah 0. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan ganjil. Polanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Aturan polanya adalah tambahkan 2 untuk suku berikutnya. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Aturan polanya adalah tambahkan 2 untuk suku berikutnya. Perbedaan antara pola bilangan ganjil dengan pola bilangan genap adalah U1-nya. U1 untuk bilangan ganjil sama dengan 1, untuk bilangan genap U1-nya sama dengan 2. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan persegi. Sebagai ilustrasi, perhatikan noktah-noktah yang membentuk suatu persegi. Suku yang pertama atau U1 itu ada 1 noktah. Suku kedua atau U2 ada 2 menyamping, 2 ke atas noktah. Jadi ada 4 noktah. Untuk suku ketiga atau U3 ada 3 menyamping dan 3 ke atas, jadi ada 9 noktah. Untuk suku keempat atau U4, ada 4 menyamping dan 4 ke atas, berarti semua ada 4 kali 4, 16 noktah. Untuk suku kelima atau U5, bisa dibayangkan ada 5 noktah ke samping dan 5 noktah ke atas. Jadi semuanya ada 5 kali 5 sama dengan 25.
dan seterusnya. Jadi kita peroleh U1, U2, U3, U4, U5 adalah 1, 4, 9, 16, 25. Sekarang kita lihat aturan membentuk polanya. 1 ke 4 itu ditambah 3. Sedangkan 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 16 ditambah 7. 16 ke 25 ditambah 9. Jadi kita masih satu lagi langkah yang harus kita lakukan karena ini angkanya belum sama. Kita perhatikan dari 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Jadi untuk membentuk pola bilangan persegi itu membutuhkan 2 tingkat. Karena setelah 2 tingkat baru penambah bilangannya sama. Misalkan UN adalah suku ke N, dengan N adalah bilangan asli, artinya N-nya mulai dari 1. Rumus suku ke N bisa kita peroleh, karena tadi untuk U2 misalnya, 2 menyamping, 2 ke atas, jadi 2 kali 2. Untuk U3, 3 menyamping, 3 ke atas, maka 3 kali 3. Untuk U4, 4 menyamping dan 4 ke atas, berarti 4 kali 4. Jadi untuk UN, artinya N menyamping dengan N ke atas. Jadi untuk suku ke N, bisa ditulis rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Sebagai contoh, tentukan suku ke-10 pada pola bilangan persegi. Untuk ini kita tidak perlu lagi untuk menggambar noktah 10 ke samping, 10 ke atas. Kita gunakan saja rumus suku ke N pada pola bilangan persegi, yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Karena yang diminta adalah suku ke-10, maka N-nya kita ganti 10. Sehingga U10 sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. Jadi sama dengan 100. Jadi suku ke-10 pada pola bilangan persegi adalah 100. Rumus pola bilangan persegi juga merupakan jumlah N bilangan ganjil yang pertama. Jadi jika ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 2N dikurangi 1, ini ada N suku, rumusnya sama dengan N pangkat 2. Sebagai contoh, tentukan jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 20. Jadi paling kecil nanti 1, paling besar adalah 19. Jadi pertanyaannya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 19 itu sama dengan berapa? Ingat kembali bahwa rumusnya adalah N pangkat 2. Tetapi di sini kita belum tahu nilai N-nya berapa. Kita bisa mencari dengan cara, perhatikan langkah-langkah ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai yang terakhir adalah 2N dikurangi 1. Itu baru sama dengan N pangkat 2. Dalam soal ini, yang terakhir adalah 19. Jadi 19 ini adalah sama dengan 2N dikurangi 1. Itu cara untuk menentukan N. Kita perhatikan langkah berikutnya. 2N dikurangi 1 sama dengan 19. Minus 1-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi 2N sama dengan 19 plus 1. Sama dengan 20. Jadi kita peroleh N-nya sama dengan 10. Jadi ini ada 10 faktor. Jadi N-nya bisa diganti dengan 10.
Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 19, hasilnya adalah 100. Dengan kata lain, jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 20 adalah 100. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk lanjutan materi ini bisa dilihat di video saya selanjutnya.